Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, selalu bahagia dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita di acara Renungan Pagi edisi 9 Mei 2022. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23, 24 dan 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kekuatan doa bersama. Saudara sekalian, bila ada dalam ancaman bahaya, apakah yang paling sering dilakukan banyak orang? Adalah wajar jika segera meminta pertolongan. Penangkapan Petrus dan Yohanes tentu telah didengar oleh saudara-saudara seiman mereka. Dan mereka pasti dihantui ketakutan, seperti apa nasib mereka di dalam penjara. Dengan sadar bahwa mereka sedang menghadapi tekanan, penangkapan Petrus dan Yohanes memberi isyarat kepada mereka bahwa mereka semua dalam situasi yang tidak baik, bahkan bisa lebih lagi menghadapi tekanan, ancaman, dan bahaya. Itulah sebabnya ketika Petrus dan Yohanes dilepaskan, mereka langsung mencari dan mengunjungi saudara-saudara seiman mereka. Mereka tidak kembali ke rumah masing-masing saudara sekalian, namun yang pertama mereka cari adalah rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan kelompok murid yang sudah percaya kepada Kristus. Lalu mereka menyampaikan segala sesuatu yang telah mereka alami saat dipenjarakan, hingga diadili di mahkamah agama. Dan hasil persidangan, tidak ada kesalahan mereka yang dapat memberatkan mereka untuk dipenjara selanjutnya. Sebab mereka tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga dilepaskan. Hanya saja mereka diperintahkan, dilarang dan diancam untuk tidak berbicara kepada siapapun tentang nama Yesus. Saudara, bagaimana respon para murid mendengar penyampaian Petrus dan Yohanes? Apakah mereka menghentikan pengajaran dalam nama Yesus? Tidak sama sekali. Tapi bagaimana mereka menghadapi tekanan berat dan kesulitan ini? Hal pertama yang mereka lakukan adalah berdoa. Sebab mereka selalu mengingat Yesus Kristus. Mereka mengingat bagaimana Yesus menderita dan Ia telah menang. Inilah yang memberi semangat kepada mereka bahwa manusia boleh membuat langkah-langkah melawan Allah, tapi pada akhirnya Allah jugalah yang akan menang. Itulah sebabnya dalam doa mereka bukan meminta keselamatan. Mereka tidak meminta dijauhkan dari segala ancaman penderitaan. Namun yang mereka minta adalah kekuatan dan keberanian untuk terus memberitakan Injil. Sebab mereka takkan mungkin bisa melakukannya dengan kekuatan manusia. Mereka berdoa agar kuasa Allah makin dinyatakan melalui mujizat dan tanda-tanda. Dan saudara sekalian, mengherankan hasilnya adalah pada waktu mereka sedang berdoa, goyanglah tempat di mana mereka berkumpul dan Allah memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Dan dengan itu mereka semakin berani dan terus berbicara dalam nama Yesus. Sebab nama Yesus begitu berkuasa. Saudara sekalian, dari pengalaman para murid ini, kita dapat belajar bahwa kekuatan seseorang menghadapi segala situasi buruk dalam hidupnya, satu-satunya adalah doa. Dengan berdoa, kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan doa bukan hanya berisi permohonan berkat dan kelimpahan, tetapi berdoa supaya diberi keberanian menghadapi peperangan rohani yang sedang dihadapi gereja Tuhan. Dunia sedang dibelenggu oleh dosa dan roh-roh jahat sebagai musuh yang perlu diperangi. Tak mungkin dihadapi tanpa kekuatan rohani. Dalam pemberitaan Injil, doa memegang peranan yang sangat penting. Dalam doa ada kekuatan yang timbul dan keberanian. Saat berdoalah kita menyadari bahwa kita tidak akan mungkin dapat melakukan apapun dengan sendirian. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita saudara sekalian, bahwa jika kita sepakat
saling mendukung dalam doa, kita akan memperoleh kekuatan baru. Begitu banyak rekan seperjuangan yang mendukung dalam doa. Dan dukungan itulah yang menciptakan ikatan kebersamaan dan menjadi kekuatan dalam menghadapi segala tantangan. Saudara sekalian, seberapa pentingkah doa mengambil peran dalam kehidupan kita? Bagaimana sikap kita menghadapi setiap kesukaran dalam hidup ini? Saudara, doa adalah solusinya. Dalam doa kita dapat mengalami kuasa Allah. Dan dukungan doa sangat penting bagi saudara-saudara yang sedang bergumul. Doa bersama sangat berkuasa. Sebelum Yesus memasuki puncak karya penyelamatan umatnya, Ia mengajak 3 orang muridnya yang dekat dengannya, dengan maksud bersama Yesus berjaga-jaga, berdoa bersama Yesus di Taman Getsemani. Karena itu saudara sekalian, mari kita saling menopang, saling mendukung di dalam doa. Dan jadikanlah doa sebagai gaya hidup kita setiap waktu. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan dan keberanian untuk terus melaksanakan kesaksian kita di dunia ini sebagai murid-murid Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami sudah bangun. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan yang Engkau akan berikan bagi kami untuk kami pakai hidup di dunia ini telah Engkau sediakan. Kami hanya berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami keberanian dan semangat untuk terus memperkatakan firman-Mu, untuk memberitakan nama Yesus yang penuh kuasa itu, yang menyelamatkan dan yang memelihara umat-umat. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau tidak membiarkan kami sendirian dalam dunia ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang Engkau utus bagi kami, menyertai kami sepanjang waktu, menghadapi segala hal dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan menuntun kami supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu, kami lakukan, kami saksikan di tengah-tengah kehidupan ini. Hamba-Mu mendoakan setiap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap meneguhkan percaya kami kepadamu. Kami rindu sekali bersama-sama mengalami kekuatan rohani, supaya kami terus memberitakan nama Yesus yang penuh kuasa. Di dalam Dia ada keselamatan. Dan karena itu sepanjang umur kami, biarkanlah kami terus menjadi kesaksian di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam segala keberadaan kami sebagai umat-umat-Mu di dunia ini, apapun kesulitan, apapun ancaman, apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami bawa kepadamu. Engkaulah yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, Bapa sembuhkan mereka. Mereka sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Mereka sedang kehilangan pengharapan, Tuhan kuatkan mereka. Mereka yang menyaksikan Kristus sebagai Juru Selamat, tolonglah mereka, berilah mereka percaya, supaya pada akhirnya mereka juga dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang terus nyata memelihara hidup kami. Dengar doa kami berseru dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara kalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.